Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang rasa terbesar Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Tapi sebelum itu kita akan pergi ke penjelasan tentang Khulafa ar-Rasyidin. Jadi, apa itu Khulafa ar-Rasyidin? Khulafa ar-Rasyidin ialah 4 pemimpin pertama dalam Islam yang memimpin umat Islam setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata khulafa berarti para pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-Rasyidin berarti yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafa ar-Rasyidin bermakna para pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk dari Allah. Mereka berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, musyawarah, prinsip keadilan, dan amanah. Keempat khalifah ini ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepimpinan Khulafa ar-Rasyidin memiliki ciri khas yang membedakan dari sistem kerajaan atau dinastis, yaitu dipilih melalui musyawarah, bukan warisan keturunan. Seterusnya, pemimpin bertanggung jawab langsung kepada umat. Yang ketiga, hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Yang keempat, hukum berlaku adil kepada semua tanpa memandang status. Yang kelima, mengutamakan kemaslahatan umat. Sebab itulah periode ini sering disebut sebagai masa keemasan kepimpinan Islam. Tadi kita dah ketahui apa itu Khulafa ar-Rasyidin. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang jasa terbesar Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Siapa itu Umar bin Khattab? Jadi, Umar bin Khattab ialah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Tidak hanya menjadi sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau juga merupakan khalifah yang kedua dalam sistem Khulafa ar-Rasyidin. Jasa Umar bin Khattab sangat besar dan mendalam, terutama dalam penguatan sistem pemerintahan, hukum, administrasi negara, serta perluasan wilayah Islam. Jadi, salah satu jasa terbesar Umar bin Khattab ialah mengubah komunitas Islam menjadi negara yang terorganisir secara sistematis. Pada masa Abu Bakar, pemerintahan masih secara sederhana kerana memfokuskan kepada stabilisasi internal. Jadi, Umar melanjutkan dan mengubah sistem tersebut dengan sangat serius. Dia membentuk sistem administrasi pemerintahan serta pembagian wilayah yakni provinsi dan pengangkatan gubernur dengan pengawasan yang sangat ketat. Umar tidak membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Ia sering mengaudit kekayaan pejabat, bahkan tidak segan memecat gubernur yang dianggap menyalahgunakan wewenang. Hal ini menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Selanjutnya, Umar bin Khattab dikenali sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Salah satu jasanya yang monumental adalah memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dengan mengangkat qadhi yakni hakim yang berdiri independen. Jadi, ciri khas sistem hukum Umar adalah semua warga sama di hadapan hukum termasuk pejabat dan keluarga khalifah. Selain itu, hukum Islam diterapkan dalam konsep sosial dan kemaslahatan. Umar juga sering melakukan ijtihad seperti menunda hukuman potong tangan saat peklid. Ini menunjukkan bahawa Umar tidak hanya tekstual tetapi juga substansial dan humanis dalam menerapkan hukum Islam. Seterusnya, di bawah kepimpinan Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang sangat pesat. Beberapa wilayah besar yang berhasil ditaklukkan antaranya adalah Persia yakni Iran dan Iraq, Syam yakni Suriah dan Palestina, dan juga Mesir. Namun yang luar biasanya,
Penaklukan ini tidak dilakukan dengan pemaksaan agama kerana Umar menjamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap non-Muslim dan keamanan tempat ibadah. Contoh yang paling terkenal adalah Perjanjian Omar di Yerusalem yang menjamin hak umat Kristen. Umar juga mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Dana negara digunakan untuk gaji tentara, santunan fakir miskin, anak yatim, janda dan lansia. Bahkan Umar sering berpatroli di malam hari untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Ini menunjukkan bahawa agama Islam di masa Umar tidak hanya agama ritual, tetapi agama kesejahteraan sosial. Salah satu jasa Umar yang sangat berpengaruh sehingga hari ini ialah penetapan kalender Hijriah dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal. Kalender ini menjadi sistem waktu resmi umat Islam di seluruh dunia sehingga sekarang. Jadi yang dapat saya simpulkan, jasa terbesar Umar bin Khattab bagi sejarah Islam adalah meletakkan fondasi negara Islam yang kuat, adil dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sehingga Islam tidak hanya bertahan sebagai agama tetapi berkembang sebagai peradaban besar dunia. Okey, sekarang saya akan jelaskan jasa terbesar Uthman bin Affan bagi sejarah Islam. Umar bin Affan adalah khalifah ketiga dalam sistem Khulafa Ar-Rasyidin. Jasa terbesarnya yang paling monumental dan abadi dalam sejarah Islam adalah pembukuan dan standarisasi Al-Quran. Tanpa jasa Umar, sangat mungkin terjadi perpecahan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Jadi pada masa Uthman, wilayah Islam telah berkembang di berbagai daerah dengan dialek dan cara baca yang berbeza. Hal ini menimbulkan perbezaan bacaan Al-Quran yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi, Uthman mengambil langkah strategis dengan cara membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Seterusnya menggunakan Mushaf Abu Bakar sebagai rujukan utama. Selain itu menstandarkan satu mushaf resmi, yakni Mushaf Utsmani. Setelah itu salinan mushaf dikirim ke berbagai wilayah Islam. Langkah ini menjadikan Al-Quran terjaga keasliannya sehingga kini tanpa perubahan isi. Dengan adanya Mushaf Utsmani, umat Islam memiliki satu rujukan, yakni Al-Quran. Selain itu terhindar dari perpecahan teologis serta mampu menjaga kesatuan akidah. Ini merupakan jasa yang sangat luar biasa kerana menyangkut fondasi utama ajaran Islam. Seterusnya, pada masa Uthman, Islam juga tidak hanya kuat di darat tetapi juga di laut. Ia membangun angkatan laut Islam yang pertama yang berhasil menaklukkan wilayah seperti Siprus dan pantai Mediterania. Ini menjadikan Islam sebagai kekuatan geopolitik dunia. Akhir sekali, Uthman dikenali sebagai pemimpin yang sangat dermawan. Bahkan sebelum menjadi khalifah pun, dia telah berjasa besar dengan membeli semua rumah untuk kepentingan umat serta membiayai pasukan perang Tabuk. Jadi, Uthman sebagai pemimpin memimpin dengan penuh kelembutan meskipun menghadapi fitnah politik yang besar sehingga wafat secara tragis. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini adalah jasa terbesar Uthman bin Affan bagi sejarah Islam adalah menjaga kemurnian Al-Quran melalui standarisasi mushaf sehingga ajaran Islam tetap utuh,
autentik dan sama di seluruh dunia sehingga kini. Jadi dengan itu berakhirlah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dan mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.